Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik terkait selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Faisal ajak Galaskai ziarah makam mendiang Vanessa dan Bibi. Suasana ulang tahun masih terasa di hati Haji Faisal. Tepat di hari kelahiran Bibi Ardiansyah, suami Vanessa Angel yang ke-32. Di momen ulang tahun mendiang Bibi Ardiansyah, Haji Faisal dan keluarga berziarah ke makam putranya dan Vanessa Angel. Sebagai cara mengenang hari kelahiran Bibi Ardiansyah yang kini sudah meninggal dunia, Haji Faisal pun mendoakan sang putra di makamnya. Berziarah ke makam Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel, Haji Faisal turut membawa cucu tercintanya, yakni Galaskai Andriansyah. Seperti diketahui, Haji Faisal tiba di makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Haji Faisal tiba bersama sang istri yakni Dewi Zuhriyati serta putra keduanya Franz Faisal dan juga Galaskai. Bersama keluarga Haji Faisal turut pula 3 wanita lainnya. Salah satunya adalah Ida, pengasuh Galaskai. Setelah 15 menit Haji Faisal berada di makam. Fuji, Torik serta Fadli Faisal menyusul dan turut mendoakan Bibi Ardiansyah dan juga Vanessa Angel. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Ya, sesuai yang saya sebutkan tadi bahwa pada hari ini saya membawa seluruh keluarga saya bawa ke sini dan alhamdulillah yang lagi syuting di Bogor pun juga datang untuk berdoa pada hari ini, pada pagi hari ini. Ya, seperti saya sebutkan tadi karena masih ada aroma-aroma hari kelahiran dan tanggal kelahiran almarhum Febri dan juga berdoa untuk sekalian menantu kami juga Vanessa. Mungkin di hari ulang tahunnya almarhum sendiri, selain ziarah mungkin bakal ada pengajian atau apa gitu. Enggak. Sebenarnya kan gini, mau ulang tahun ini rencananya kita akan mau sekalian ukuran rumah sebenarnya, cuman ke rumah belum selesai. Nah, jadi kita hanya ziarah aja jadinya ya Pak, nggak ada acara yang lain lagi. Kalau rumah udah selesai sebenarnya emang mau syukuran rumah juga, cuman rumahnya belum selesai. Jadi hanya ziarah aja. Ini bawa keluarga juga Pak Haji ya? Bawa keluarga. Kemana? Ya, seluruh keluarga saya bawa, semua anak dan cucu saya bawa semua. Pak Haji, ada momen tersendiri nggak sih Pak Haji di ulang tahunnya almarhum ini, seperti rasa rindu yang masih ada? Ya, kalau soal kerinduan atau momen sama anak ini kan banyak sekali. Jadi nggak bisalah saya sebutkan satu persatu. Sampai saat sekarang bagi kami masih sulit untuk melupakan, masih sulit untuk untuk menerima kenyataan ini. Tapi namun kami harus kembalikan kepada Tuhan ya. Ya itulah ya harus bagaimana lagi. Tapi perasaan itu selalu merasakan bahwa anak itu seakan-akan masih hadir di hati dan di pikiran kami itu. Sehingga hal itu hanya bisa kami berbuat, hanya mengirimkan doa kepada mereka. Itulah bentuk kepuasan yang kami lakukan. Berita selanjutnya yakni Vena Melinda dan Ferry Irawan tak pakai WO dalam pernikahannya. Pasangan Vena Melinda dan Ferry Irawan terlibat masalah dengan wedding organizer jelang pernikahannya. Dengan begitu mereka memastikan tidak akan memakai jasa WO dan hanya pihak keluarga yang akan membantu proses jalannya pernikahan. Menurut Vena, acara pernikahannya nanti akan dilangsungkan secara sederhana. Hal itu juga telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Selain itu, Ferry Irawan mengatakan pernikahannya hanya akan didatangi oleh keluarga dan kerabat terdekat saja. Sebelumnya, WO milik Elma Theana yang mengurus pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan menyatakan mundur. Kedua pihak tampaknya terlibat perselisihan terkait kontrak dan pembayaran.
Pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan rencananya akan digelar di Bali pada 7 Maret 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Ini kan nggak pakai WO ya, cukup kesulitan nggak sih untuk mengatur semuanya, di-handle sendiri? Aduh, alhamdulillah kebetulan resortnya nanti itu memang sahabat aku. Jadi dia sudah tackle sampai ke KUA, sampai ke penghulu, sampai ke keamanan ya dia. Ya. Terus juga ini sebenarnya acaranya nih dari keluarga, oleh keluarga dan untuk keluarga. Karena kebetulan di sana alhamdulillah juga keluarganya yang di Bali itu semuanya turun tangan dan sampai mereka antusias banget untuk membantu acara ini karena mereka pengen acara ini sakral banget ya di akad nikah ini. Jadi alhamdulillah keluarga di Bali sudah siap membantu berkolaborasi dengan keluarga dari Jakarta. Pokoknya ini aja lah sederhana tapi benar-benar membuat keluarga yang tadinya jarang ketemu nih, apalagi yang dari Tabanan kan dekat banget sama Tabanan, mereka sampai udah siapin bus ya. Ya, Kan kata memang mami udah kemarin. disiapin bus, satu bus mereka siap berangkat semua udah siap membantu acara kita. Mungkin alasan WO yang sebelumnya gitu Tante Vena. Nah, Apanya? Alasan WO yang sebelumnya mengundurkan kabarnya. Sebenarnya kesepakatan bersama ya gitu loh. Karena memang awalnya itu kita memang saya dan Vena itu punya konsep menikah itu dengan sederhana. Di Bali itu kita hanya di masjid terus langsung resepsi. Awalnya itu seperti itu gitu loh. Karena kan kita juga satu menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini Omikron sedang tinggi-tingginya. Terus juga kita mengadakan satu acara harus dengan prokes yang sangat ketat. Nah, yang kedua memang untuk acara di Bali sudah saya budgetin dari awal dan itu sudah saya kasih ke Vena. Vena sudah kasih ke pihak resort yang di Bali. jadi kalau Berita selanjutnya, Elma Theana ikhlas tak jadi WO pernikahan Vena Melinda. Artis Elma Theana akhirnya angkat bicara perihal pemecatannya sebagai wedding organizer atau WO pernikahan pasangan artis Vena Melinda dan Ferry Irawan. Meski diputus sepihak oleh pihak Ferry Irawan melalui sambungan telepon, politikus berusia 47 tahun itu mengaku ikhlas. Ia mengatakan bahwa dirinya harus bahagia dalam melewati segala sesuatunya, harus menyikapi dengan sabar dan legowo. Elma Theana pun mengaku hubungannya baik-baik saja dengan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Walaupun segala bentuk kesalahpahaman belum sempat diselesaikan secara baik-baik, seperti diketahui sebelumnya Madina, wedding organizer milik Elma Theana mengatakan bahwa Madina mundur untuk mengurusi acara pernikahan Ferry Irawan Vena Melinda yang bertepatan lokasinya di Bali setelah kerjasamanya dihentikan oleh pihak calon pengantin. Pemberhentian WO Elma Theana di pernikahan Ferry Irawan dengan Vena Melinda diisukan kecewa dengan kerja dari Madina. Hal itu terlihat saat lamaran berlangsung. Kabar itu diungkap oleh ibu dari Vena Melinda beberapa waktu yang lalu. Berikut wawancara dengan Elma Theana. Sampai sekarang memang dari lamaran itu belum ketemu lagi sama Vena dan Ferry gitu kan. Cuma baru telepon aja Ferry-nya maksudnya gitu. Jadi mak ya daripada resiko kita kan gitu level 3 nih gitu ya. Apalagi 250 undangan serem juga kan ya mak ya gitu aja deh. Nggak usah aja dulu ya mak yang di Jakarta gitu. Begitu aja sih ngomongnya gitu. Terus kamu gimana? Ya aku tuh kayak sederhana aja nggak terima dulu juga. Namanya juga apa kita sendiri aja deh gitu. Aku juga udah kok. Oh ya udah gitu. Lagi kan nanti kan kalau misalnya karena sederhana pakai WO kan nanti agak ribet lagi di sana ya kan, perlu ruangan, perlu kamar, perlu apa-apa, artinya akan jadi berat gitu loh gitu. Dengan alasan itu kita alhamdulillah bisa nerima lah. Jadi nggak ada pertengkaran, nggak ada ngomong dipecat atau di apa gitu, enggak. Semua dari pikiran dari apa yang sederhana. Nah memang untuk
Berita selanjutnya, kabar kurang sedap datang dari Jamal Mirdad yang dilaporkan ke polisi. Aktor senior Jamal Mirdad harus berurusan dengan pihak kepolisian. Mantan suami Lydia Kandou ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Laporan ini dilayangkan oleh seseorang atas nama Firdaus pada 4 Februari 2022 lalu. Kabar itu pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Kombes Zulpan menerangkan permasalahan ini bermula saat pelapor membeli rumah milik Jamal di kawasan Sawangan Depok senilai 490 juta rupiah. Kala itu sang aktor menjanjikan kepada pelapor bahwa sertifikat rumah akan diberikan setelah pembayaran lunas. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Jamal Mirdad. Atas nama FN pada tanggal 4 Februari yang lalu itu memang mendatangi Polda Metro Jaya terkait dengan pelaporan terhadap Pak Haji terkait jual beli tanah yang terjadi 7 tahun yang lalu. Jadi klien saya yang bernama FN ini melakukan pelaporan setelah berkali-kali berupaya, berusaha, berikhtiar meminta kejelasan dan pertanggungjawaban Pak JM, tapi kemudian tidak direspon dengan baik begitu. Akhirnya kemudian lain kali melakukan pelaporan dan laporan itu kemudian limpahkan ke Polres Depok. Nah, adapun duduk perkaranya adalah NN ini membeli sebidang tanah yang di atasnya itu ada rumah begitu ya. Saya beli rumah, tapi bukan rumah komplek, rumah biasa gitu, tidak komplek. Nah, 150 meter yang terletak di Sawangan Depok. Nah, waktu itu kemudian sudah lunas, dilakukan pembayaran secara lunas, ada semua kwitansinya. Di backup dengan di backup dengan. Berita selanjutnya, Atta Halilintar rela begadang demi putrinya. YouTuber sekaligus pengusaha Atta Halilintar harus rela begadang demi mengurus buah hatinya yakni Baby A. Hal itu dikatakan Atta usai Baby A pulang dari rumah sakit dan telah berada di rumah. Walaupun telah merasa tenang saat berada di rumah, Atta nyatanya tetap bergantian untuk merawat Baby A. Bahkan saat ini ia rela begadang menjaga buah hatinya agar tetap nyaman berada di samping kedua orang tuanya. Momen menjadi orang tua baru pun sangat dirasakan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Setelah ia mendengar banyak pernyataan jika memiliki anak bayi dapat menyita waktu tidurnya. 3 hari pasca melahirkan, Aurel menurut Atta kondisinya saat ini baik-baik saja dan tidak mengeluh ketika menjadi seorang ibu. Berikut wawancara dengan Atta Halilintar. Kayaknya salah sih apa ya, mungkin kalau aku dulu paling mikir, paling aku bakal nangis ketika nanti kita udah besarin, udah sekolah nganterin, dan mereka tumbuh, terus mereka akan dinikahkan ke laki-laki dan akan diambil dari ibu saya. Mungkin itu akan jadi paling sedih buat saya gitu, karena saya dari itu berubah, saya bangga sama dia gitu. Jadi kalau kakaknya mau mobil remaja itu saya pikirin seperti itu. Tapi saya akan semaksimal mungkin bertanggung jawab sama anak saya, berikan dia hidup yang baik, sekolah yang baik, karena memang selama ini saya kerja adalah untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Jadi alhamdulillah dari muda saya bisa kerjanya susah segala macam karena anaknya senang. Bang Atta mungkin menggunakan jasa babysitter sih, Bang Atta. Aku sendiri juga, tapi kayaknya babysitternya ada juga. Biar ibunya bisa dibobo juga gitu. Kasian juga sih kalau ibunya nggak bobo kan, harus ibunya juga harus sembuh ya. Tapi yang saya salut, di hari pertama udah bisa jalan, sama bisa lari sendiri. Itu aku juga kaget banget. Aku udah bilang, saya kamu udah mandi sendiri, ini tuh udah mandi sendiri. Ini luar biasa ya, karena dulu sama aku kalau saya saat itu tuh lama gitu, bisa sampai lama gitu aku dengar ceritanya gitu dong.
tahu ini harus operasi di dalam toilet. Mungkin dokter Iqbal coba kasih tahu gimana sih itu rasanya ajaib gitu. Ya, jadi kita memang dalam mempertimbangkan pertama satu kan operasi, artinya kita berpikir waktu sebelum kita. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.